Oke, mari kita langsung bedah lintasan ekonomi Indonesia menuju tahun 2026. Di penjelasan kali ini, kita nggak akan ikut-ikutan narasi politik manapun. Kita murni akan memisahkan apa yang cuma sekedar asumsi dan mana yang benar-benar kenyataan, tentunya pakai data makroekonomi yang solid. Yuk kita mulai. Agenda kita cukup padat nih, mulai dari realitas ekonomi 2026, lalu kita masuk ke kerentanan inti dan efek domino, solusi jangka pendek, reformasi fiskal dan subsidi, transformasi jangka panjang, sampai ke kesimpulan dan pilihan Indonesia ke depannya. Bagian pertama, realitas ekonomi 2026 memisahkan fakta dari fiksi. Di era digital yang super bising ini, penting banget buat kita bisa menembus narasi ekstrim dan ngeliat fakta yang sebenarnya. Jadi pertanyaan paling mendasar yang harus kita tanyakan sekarang adalah sebenarnya gimana sih kondisi asli ekonomi Indonesia hari ini? Apakah kita beneran lagi di puncak kejayaan tanpa celah atau jangan-jangan kita justru lagi di ambang keruntuhan? Menariknya, kalau kita perhatikan narasi yang beredar, selalu ada dua kubu ekstrim. Kubu yang satu bilang ekonomi kita sempurna, pokoknya tanpa cacat. Terus kubu satunya lagi teriak-teriak kalau kita lagi meluncur bebas menuju krisis parah ala 1998. Faktanya, kebenarannya ada di tengah-tengah. Kita itu sama sekali nggak lagi krisis 98, sistem perbankan kita aman, cadangan devisa juga masih sangat cukup. Tapi, kita juga jauh dari kata kebal. Nah, coba lihat angka ini. Pertumbuhan ekonomi 5,61% dan inflasi yang anteng di 2,42%. Di atas kertas, wow, fantastis banget kan? Tapi disinilah kita harus hati-hati. Biaya buat mempertahankan angka secantik ini makin lama makin mahal loh. Kenapa? Karena pertumbuhan ini sangat bertumpu sama konsumsi dan belanja pemerintah yang lagi gila-gilaan. Kalau dibiarkan terus tanpa manajemen ketat, fondasi ini bisa gampang banget goyah. Masuk ke bagian kedua, kerentanan inti dan efek domino, atau gampangnya biaya tersembunyi dari sebuah pertumbuhan. Bayangkan angka ini, 240,1 triliun rupiah. Ini bukan defisit setahun loh, ini cuma defisit APBN untuk kuartal pertama tahun 2026. Artinya, cuma dalam waktu 3 bulan aja pemerintah udah membakar habis sekitar 36,8% dari jatah defisit setahun penuh. Padahal APBN itu ibarat airbag kita kalau krisis tiba-tiba datang. Kalau airbagnya udah kempes duluan di awal tahun, terus gimana negara mau melindungi masyarakat nanti? Ini dia efek dominonya yang lumayan bikin deg-degan. Anggaplah harga minyak dunia melonjak tembus $117 per barel, jauh banget di atas asumsi negara. Efeknya, beban subsidi kita langsung meledak. Begitu subsidi bengkak, defisit fiskal makin lebar. Pasar mulai panik, terus rupiah bisa melemah tembus angka 17.700. Ujung-ujungnya, biaya impor pasti naik, inflasi meroket, dan yang paling kerasa ya daya beli dompet kita sehari-hari langsung kepukul. Rantai kausalitas yang sangat nyata. Jadi, musuh utama kita sebenarnya bukan negara kolaps atau gagal bayar yang dramatis gitu. Bahaya laten yang sesungguhnya justru adalah stagnasi struktural. Ini semacam kondisi di mana kita kelihatan tumbuh, tapi lambat, dan produktivitas kita mandek. Hasilnya, kita cuma akan terjebak terus jadi negara kelas menengah atau middle income trap, nggak maju-maju. Lanjut ke bagian 3, solusi jangka pendek. Ini semacam P3K moneter buat menghentikan pendarahan instan pada mata uang rupiah kita. Tentu Bank Indonesia nggak asal tebak waktu mutusin buat naikin suku bunga. Mereka pakai yang namanya Taylor Rule. Ini tuh formula ekonomi yang nentuin suku bunga paling ideal dengan ngelihat target inflasi, celah output, dan seberapa parah mata uang kita lagi anjlok. Jadi ini benar-benar resep medis yang sangat presisi buat penyakit ekonomi kita. Coba kita bedah sedikit hitung-hitungannya. Ekonomi normal baseline kita itu ada di angka 4%. Nah, karena rupiah lagi melemah, rumus Taylor Rule ini ngasih target ke 5,52%. Tapi kan kalau dinaikin sedrastis itu pasar bisa jantungan dong. Makanya secara teori angkanya dihaluskan ke 5%. Tapi yang super menarik di sini, Bank Indonesia ternyata ambil langkah hawkish dan menetapkan suku bunga di 5,25%. Ya, cicilan kredit kita mungkin jadi lebih mahal. Tapi ini langkah darurat yang mutlak dibutuhin buat menyelamatkan rupiah. Bagian keempat, reformasi fiskal dan subsidi. Ibaratnya, ini operasi jangka menengah untuk mencari tahu di mana kita bisa segera menambal anggaran yang bocor. Ambil contoh program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Berdasarkan data, ada inefisiensi yang lumayan masif di sini. Cakupannya itu terlalu universal, terus komposisi makannya belum optimal, pengadaannya terlalu terpusat, dan yang paling gawat, sistem audit dan pengawasannya masih sangat lemah. Hal-hal kayak gini nih yang menguras anggaran nasional kita dari dalam. Tapi tenang, ada solusinya. Lewat pendekatan cost-effective analysis untuk memperbaiki 4 masalah tadi, pemerintah ternyata bisa menghemat anggaran sebesar 179 triliun rupiah. Angka yang luar biasa gede kan?
Uang segini bisa ngasih napas ekstra yang sangat dibutuhkan oleh APBN kita. Masalah subsidi energi kita juga mirip. Kebayang nggak 46,2% dari subsidi energi itu ternyata salah sasaran dan malah dinikmati sama 20% orang paling kaya di negeri ini. Nggak masuk akal banget kan? Solusi paling logisnya ya pindah ke skema transfer langsung tepat sasaran buat 40% masyarakat paling bawah pakai database tunggal. Jadi yang miskin benar-benar terbantu, sementara yang kaya ya bayar harga normal aja. Dan tahu nggak, perubahan sistem transfer langsung ini nggak cuma bikin keadilan sosial lebih jalan, tapi juga berdampak luar biasa buat anggaran. Negara berpotensi bisa hemat bersih sampai 120 triliun rupiah setiap tahunnya. Dana sebesar ini krusial banget buat dijadiin bantalan fiskal kalau ada gejolak global ke depannya. Bagian kelima, transformasi jangka panjang. Ini misi utama kita untuk bisa lepas dari middle income trap. Perubahan gaya hidup permanen ini paling susah dieksekusi karena butuh komitmen jauh melewati batas pemilu 5 tahunan. Pernah dengar soal ICOR? Angka 6,33% ini adalah rasio inefisiensi modal kita. Gampangnya gini, kita butuh modal yang jauh lebih gede buat numbuhin ekonomi dibanding negara tetangga. Kita tuh masih boros modal banget. Buat bisa lompat jadi negara maju, kita wajib menekan angka ini secara drastis, sampai ke target 4,5%. Setiap rupiah yang kita investasikan harus ngasih output yang jauh lebih maksimal. Kenapa kita boros? Ya, lihat aja kesenjangan yang mencolok ini, dana riset dan inovasi kita cuma di kisaran 0,26% dari PDB. Coba bandingin sama Korea Selatan yang sampai 5%. Jomplang banget kan? Kalau kita serius mau jadi negara maju, kita nggak bisa lagi cuma ngandelin tenaga buruh. Kita harus agresif investasi di riset dan teknologi, dengan target minimal 1% aja deh di tahun 2030. Sejalan dengan itu, program hilirisasi kita wajib naik kelas. Nggak bisa lagi kita cuma jualan komoditas mentah. Kita harus berporos untuk masuk dan mendominasi manufaktur bernilai tinggi, kayak bikin baterai dan ekosistem kendaraan listrik secara utuh. Tapi ingat, ini butuh 20-30 tahun konsistensi kebijakan yang ketat, siapapun rezim pemerintahannya nanti. Terakhir, bagian 6. Kesimpulan dan pilihan Indonesia. Di sini kita bakal nyatuin semua diagnosis tadi buat melihat gimana caranya kita membangun fondasi yang kokoh. Tolong ingat prinsip ini baik-baik. Optimisme yang semata-mata dibangun di atas belanja pemerintah dan utang adalah optimisme di atas fondasi yang sangat rapuh. Kestabilan ekonomi yang sejati itu lahirnya dari kelas menengah yang tangguh, produktivitas yang tinggi, ekspor yang kompetitif, dan kedisiplinan fiskal yang kuat. Bukan cuma dari stimulus-stimulus buatan aja. Jadi, pada akhirnya, pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita bakal rela berpuas diri dengan kenyamanan semu yang justru menjebak kita dalam stagnasi? Atau kita mau berani menuntut kedisiplinan keras demi membangun masa depan yang memang layak kita dapatkan?